Guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja terakhir dari Isekai. Thank you buat teman-teman yang selalu support gua ya, baik berupa komen, like, subscribe, ataupun nyawer. Buat yang belum pernah nyawer atau mau nyawer lagi, silahkan di pojok kanan bawah ada barcode Saweria kita. Nah, di episode kali ini gua mau berbagi lagi guys, berbagi koleksi gua yang murah tapi nggak murahan. Apa artinya nggak murahan? Artinya banyak sih guys. Bisa aja nilai memorabilianya spesial, bisa aja harganya sudah naik karena memang barang vintage, bisa juga hal-hal lainnya ya. Jadi biar kita nggak lama-lama di intro, langsung aja kita simak video coffee shop talk yang baru ini. Nih guys, jadi koleksi itu kan nggak selalu harus serba mahal ya. Kalau harus selalu serba mahal namanya bukan koleksi, tapi namanya pansos ya. Itu namanya pembuktian diri ke teman-teman, itu namanya mengejar gengsi. Nah, gua sih ngerasa bukan tipikal kolektor yang seperti itu. Jadi ada barang-barang yang memang murah tapi gue suka ya. Gua ngerasa mental kolektor, bukan mental pansos. Jadi biar kita langsung mulai, barang pertama yang mau gua kasih lihat ke kalian, yang mau gua share adalah ini guys. Nih, ada si kelelawar ini ya. Gua lupa namanya apa dan gue juga lupa ini dari seri apa. Tapi harusnya namanya apa bot lah gitu, gue lupa ya. Jadi buat teman-teman yang tahu, silakan langsung tulis di kolom komentar, bantuin gua karena gue juga udah lupa. Nah, nilai barang satu ini sangat spesial. Kenapa? Karena dulu waktu kecil gue main barang ini. Dan kemungkinan barang ini adalah, yang waktu gue kecil ya, adalah barang KW. Ini juga kemungkinan besar KW. Kalau ori ya thank you. Tapi gue lupa, jujur aja gue lupa. Sangat spesial banget karena gue dibeliin ini sama orang tua gue berkali-kali. Dan ini bisa ditransform jadi robot, tapi gue udah lupa caranya. Jadi sekedar punya aja sekarang, itu gue udah happy banget. Sekedar punya doang, walaupun ini KW. Atau ini ori ya, gue juga nggak tahu sih ya. Stikernya udah compang-camping. Mungkin juga kalau gue transform mungkin udah patah atau udah getas. Gue nggak peduli. Intinya ini salah satu barang yang harganya mungkin murah. Gue nggak tahu harganya sekarang berapa ya, karena gue juga nggak peduli dan gue nggak ada niat jual juga. Tapi tetap di hati gue nih memiliki tempat yang sangat spesial banget. Barang kedua nih guys. Nih guys, barang kedua guys. Robocop dari, kalau nggak salah ini Kenner ya, zaman jebot. Jadi dulu waktu gue kecil, movie Robocop itu salah satu film atau salah satu movie yang sangat memorable banget di gue ya. Ada parts belakangnya di sini yang gue juga nggak tahu ini buat apa gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya atau punya pengalaman tahu ini buat apa ya, silakan aja tulis juga di kolom komen. Terus kebetulan ini juga udah nggak lengkap, pistolnya nggak tahu, tapi helmnya masih ada dan masih bisa dibuka. Karena gue dulu nonton Robocop dan sampai takut gitu lihat musuhnya yang video itu masuk di kepala gitu ya. Jadi gue sangat kesemsem banget, sangat kena banget dengan figur-figur Robocop zaman dulu. Dan ini salah satu figur yang sampai sekarang masih ada. Dan ini nilainya sangat, apa ya, sangat melekat di hati. Karena waktu gue main tuh, waktu kecil tuh, gue ceritanya gue main sendiri gitu ya. Terus dia berdarah gitu, gue pakai obat merah gitu. Nah ini figur yang ini nih, figur gue udah hilang, udah nggak tahu kemana. Ini figur dikasih sama temen gue. Dan ada bekas kotor-kotor di sini, ceritanya habis ketembak di solder gitu. Ya imajinasi anak-anak kecil, imajinasi gue waktu itu melanglang buana dan kita tumpahkan imajinasi itu ke figur-figur dan mainan-mainan kita. Jadi walaupun figurnya udah agak-agak sedikit-sedikit lengket ya, tapi tetap memiliki nilai yang sangat memorable di gua. Gua jujur gua nggak tahu. Sekali lagi nggak tahu harga figur ini berapa sekarang. Baik itu yang MISB, yang new old stock atau yang bekas seperti ini, gua nggak tahu karena memang dari gua nggak ada niatan untuk ngejual dan nggak ada niatan untuk ngeduitin ya. Memang gua mencoba menghidupkan lagi kenangan-kenangan masa kecil yang begitu indah guys. Nah ini salah satunya guys. Kita masuk ke yang berikutnya ya. Apapun koleksinya selalu ada Voltes guys. Ini Voltes 5. Kayaknya ini Gashapon. Kayaknya, gue nggak tahu lininya apa, gue nggak tahu keluaran tahun berapa. Tapi kalau gue nggak salah inget, ini keluaran tahun 2002, 2003 atau 2004. Gue lupa. Karena waktu gue beli ini, gue masih kuliah dan ini gue beli di Citraland kalau nggak salah Hobby Japan, tapi itu sekitar 20 tahunan lalu, sekitar ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Cuman gue sempat lihat di Jepang masih ada reissue-nya, masih ada remake-nya, box-box kecil Poppy Nika gitu, tapi bukan Poppy, dia ngambil boxnya dari box Poppy, cuman isinya begini. Dan ini barangnya dari plastik dan karet, dan ini bisa ditransform, bisa dilepas semua 55 tapi nggak perfect transform, jadi dia swap part, tapi bisa guys. Dan ini menurut gue sebuah barang yang apa ya,
gimana ya ngomongnya ya? Mirip banget sama Godaikin-nya, mirip banget sama Poppy-nya, tapi kecil dan compact dan apa ya? Ya memiliki nilai eksklusivitas dan memorabilia yang gila-gilaan. Karena waktu kecil kan gue main Voltus tuh, Godaikin ya, banget gitu. Rusak beli, tiba-tiba tahun 2000-an something, ada yang versi begini. Wah, ini harus punya banget. Kalau nggak salah dulu belinya tuh cuman, lupa ya, 250.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, 250.000 atau 450.000 itu which is 20 tahunan lalu. Gua nggak tahu, again, harganya sekarang berapa nggak tahu. Tapi kalau teman-teman mau nyari ya silakan, karena barangnya masih ada dan mungkin masih mudah didapatkan. Cuman balik lagi, harga gua nggak tahu ya guys. Menurut gue ini keren banget dan mantep banget, dan di boxnya dapat beberapa aksesoris juga walaupun nggak banyak ya. Ada tenkukennya segala macam ya, intinya komplit dan bagus, dan ini memiliki nilai tersendiri di hati gua. Barang berikutnya adalah ini guys, ini barang berikutnya guys. Semoga kelihatan dengan jelas ya, karena barangnya kecil. Jadi buat teman-teman yang kenal sama gua, pasti tahu kalau gua ini penggemar karakter-karakter villain. Jadi gua demen banget karakter dari Decepticon dan demen banget karakter dari Cobra. Gua nggak demen G.I. Joe-nya, gua nggak demen Autobots-nya, ya walaupun gue demen Optimus Prime dan Bumblebee ya, dan Grimlock ya. Tapi menurut gue karakter-karakter musuh atau villain itu lebih keren dari senjata, desain, suara, ya apapun itulah. Ya mungkin karena memang desainnya begitu, atau memang karena ya gue nggak ngerti ya kenapa ya, kayak Zaku sama RX-78 gue lebih suka Zaku gitu, lebih suka Char gitu ya, karena desainnya menurut gue lebih keren gitu. Karakter musuhnya juga lebih keren gitu. Nah, kenapa figur Cobra Commander ini sangat spesial? Karena ini eksklusif SDCC. Tadi kan gue udah bilang, gue suka karakter musuh. Ini figur Cobra Commander yang dia collab bersama Transformer. Jadi ada box set SDCC gitu, pesawatnya Starscream, pilotnya Cobra Commander, dan Cobra Commandernya pegang pistol, dan pistolnya ini adalah Megatron. Jadi di satu figur ini ada dua villain. Kalau pesawatnya ada di dalam lemari guys, tapi di figur ini Cobra Commandernya itu megang pistol yang adalah tidak lain tidak bukan si Megatron, walaupun kecil nih guys tuh. Jadi di sini tuh ada dua karakter favorit gua, Cobra Commander dan Megatron. Harganya berapa sekarang gua nggak tahu. Memang ini barang eksklusif SDCC, tapi gua jujur gak ngikutin harganya dan gua cuma ngincer figur ininya doang. Jadi si Starscream-nya bahkan udah gua cat jadi battle damage. Gua bodo amat lah karena memang gua nggak ada niatan jual juga guys. Ini keren banget asli. Detail banget tuh. Figur kelima guys, nih guys. Buat teman-teman yang tahu karakter ini, most likely kalian adalah penggemar Dragon Ball atau Akira Toriyama. Jadi Akira Toriyama itu adalah salah satu mangaka yang jarang banget mau diwawancarain, tapi dia sering cameo. Awal-awal dia sering cameo di komik Dragon Ball, yaitu sebagai karakter ini. Jadi kalau dia diwawancara tuh biasanya dia menggunakan gambar animasi atau gambar anime. Nah, gambar cara dia memproyeksikan diri dia sebagai karakter anime adalah karakter ini. Di sini karakternya megang pen untuk menandakan dia adalah seorang penggambar atau mangaka. Topinya adalah Toriyama. Dan karakter ini sering menjadi cameo di komik atau di manga Dr. Slump, di manga Dragon Ball, dan manga-manga karya-karya beliau lainnya ya. Dan jarang banget ada figur untuk karakter si Akira Toriyama atau Tori ini, Tori Robot. Nah kebetulan waktu itu gue nyari, tapi udah sold out di mana-mana, udah nggak ada. Dan gue dikasih barang ini langsung sama presidir salah satu perusahaan. Karena waktu gue lagi mampir ke sana, gue bilang, gue mau dong gitu, gue mau dong. Akhiran mungkin dia nyerah ya, bosan juga gue mintain. Akhiran dikasih, tapi dibilang ini udah nggak ada kotaknya, nggak apa-apa ya, dan ini cuma the one and only yang dia punya. Jadi gue dikasih sama dia tanpa box, tanpa kotak, tanpa manual book, cuma ada figur dan base-nya masih di dalam. Abis itu ya udah, gue ucapin thank you. Abis itu sampai sekarang figur ini ada di sini. Jadi menurut gue kenapa ini spesial? Satu, jarang banget ada figur Tori Robo ini. Kedua, figur ini dikasih sama seseorang yang menurut gue penting dalam dunia perfiguran, presidir sebuah perusahaan lah gitu, perusahaan mainan gitu ya. Jadi nilainya
spesial banget guys buat gua guys. Jadi nggak menurut gua mainan itu nggak harus mahal dan nggak harus bombastis, nggak harus yang berpuluh-puluh juta apa segala macam. Mungkin mahal tapi bukan secara nominal, secara attachment di gua, di hati gua, di kenangan gua. Gua nggak tahu ya, mungkin terdengar lebay buat teman-teman yang nonton. Ah, bilang aja nggak mampu beli mainan mahal, ya terserah mau ngomong apa gitu ya. Tapi menurut gua mahal itu nggak harus dengan tolak ukur uang semata ya, tapi bisa juga dengan tolak ukur kenangan masa kecil, mungkin dikasih sama mantan pacar, mungkin dikasih sama orang tua, mungkin dikasih sama mendiang sahabat, atau apapun juga. Setuju nggak setuju silahkan aja ditulis di kolom komen. Terus buat teman-teman, sekali lagi thank you yang selalu mantengin konten-konten gua. Konten episode kali ini kita jauh-jauh dulu dari drama. Kita bahas kenangan-kenangan masa kecil seperti ini yang seperti gue bilang di awal, mungkin nggak mahal tapi mahal menurut gua dari sudut pandang gua. Jadi then again, my culture aja terakhir di Sekai Coffee. Konten kali ini gitu aja dulu. Semoga kalian suka. Kalau terhibur, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan ditunggu sawerannya. Tidak ada paksaan ya guys ya, di pojok kanan bawah. Peace out dulu untuk konten kali ini. Kalau suka, bilang nanti kita terusin. Oke? Peace out guys.